Sebentar lagi kita memasuki gerbang bulan Ramadan. Sudah banyak yang mempertanyakan pencairan PKH tahap 2 lewat kartu KKS dan juga BLT mitigasi. Ada bocoran pencairan kedua bantuan ini dan berdasarkan hasil analisa di Sixenji hari ini, apakah sudah bisa terpantau? Simak informasi ini, saya akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan memasuki bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan tak terasa dan kita akan segera menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin menyambut Ramadan yang penuh sukacita. Amin ya rabbal alamin. Di pekan-pekan terakhir ini penyaluran bantuan sosial mulai marak. Bantuan BPNT Februari-Maret melalui kartu KKS sudah hampir cair merata di kartu KKS, baik lewat Bank BNI, BRI, Mandiri, dan juga BSI. Nah, bagaimanakah penyaluran BPNT lewat pos untuk periode salur Februari-Maret? Nah, untuk BPNT POS, status di Sixenji sudah Standing Instruction atau SI. Namun mungkin sebagian besar belum disalurkan ke KPM karena kendala akhir pekan dan hari libur. Nah, karena progres di Sixenji status sudah SI, hal ini menandakan bahwa surat perintah pemindah bukuan atau pemindahan saldo bantuan BPNT dari rekening Kementerian Sosial ke rekening penerima sudah terproses. Hanya saja untuk pencairan di daerah belum terlaksana, itu dikarenakan masa libur akhir pekan dan hari raya dan cuti bersama besok. Dan mudah-mudahan setelah melewati hari libur, PT POS akan kembali menyalurkan bantuan BPNT untuk periode Januari-Maret dan Februari-Maret. Begitupun untuk PKH Januari-Maret di PT POS bagi yang belum pencairan. Semoga dibersamakan pekan depan. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, mengenai bantuan PKH yang cair lewat kartu KKS periode salur Maret-April pernah muncul pekan lalu, namun beberapa saat kemudian menghilang. Nah, kemungkinan apakah sehingga bantuan PKH belum update di Sixenji? Menurut analisa kami, karena bantuan PKH tahap kedua yang cair di PT POS karena periode salurnya adalah Maret-April, maka kemungkinan pencairannya di sekitaran akhir Maret hingga minggu pertama dan kedua bulan April. Namun ini hanya prediksi saja ya teman-teman. Karena secara kebiasaan bantuan sosial akan turun setelah memasuki periode salurnya atau telah melewati periode salurnya. Karena melalui proses verifikasi kelayakan KPM dan khususnya PKH selain kelayakan KPM juga dibutuhkan proses kelayakan komponen atau kategori. Apakah dalam keluarganya itu masih ada kategori PKH atau tidak. Sehingga untuk bantuan PKH itu memerlukan verifikasi lanjutan. Nah, teman-teman, gambaran mudahnya saya coba jelaskan bahwa bantuan PKH itu syarat pertamanya adalah warga miskin atau rentan yang terdata di DTKS. Yang kedua, lolos verifikasi ketidaklayakan dalam artian bukan KPM yang dianggap mampu atau sedang memiliki dalam anggota keluarganya yang ada anggota keluarga memiliki penghasilan di atas upah minimum regional maupun upah minimum provinsi. Nah, selain itu untuk keluarga penerima PKH kembali harus diverifikasi anggota keluarganya yang memenuhi kategori PKH. Misalnya di dalam keluarganya ada ibu hamil, balita, kemudian anak sekolah yang harus terdata dan aktif pada Dapodik. Juga lansia di atas 60 tahun dan disabilitas berat. Nah, teman-teman, ada banyak keluhan bagi KPM yang memiliki anak sekolah namun ternyata bantuan anak sekolah di PKH-nya tidak terbayarkan. Nah, ini memang harus dipastikan dan jika teman-teman memenuhi masalah tersebut, yang pertama adalah tanyakan ke pendampingnya agar bisa dicek pada aplikasi Sixenji pendamping apakah data sinkron DTKS dan Dapodik.
Kemudian jika ternyata menurut pendamping bahwa anak sekolahnya ini tidak aktif pada Dapodik, maka yang perlu dilakukan bagi KPM adalah meminta ke operator Dapodik di sekolahnya untuk segera mengecek dan mengaktifkan data anak sekolahnya di aplikasi Dapodik. Dan perlu dicek apakah sesuai dengan data kartu keluarga terbaru yang dimiliki KPM saat ini. Data pada Dapodik yang menyangkut data kependudukan yang ada di kartu keluarga tidak boleh ada yang berselisihan, artinya tidak boleh beda dan mutlak harus sama. Baik nomor KK, NIK, tempat tanggal lahir, nama orang tua siswa. Jadi teman-teman, jika saja ada yang berbeda, hal ini mengakibatkan data pada DTKS dan data Dapodik ada perbedaan, sehingga bantuan bagi anak sekolahnya itu tidak masuk dalam hitungan pembayaran PKH. Nah, selanjutnya informasi mengenai bantuan BLT mitigasi resiko pangan. Kabar terakhir yang kami terima dikarenakan ada penundaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya Jakarta Jumat kemarin 8 Maret 2024 mengatakan mungkin sebelum Lebaran lah, jadi tunggu sidang isbat dulu katanya. Pemerintah memastikan yang jelas BLT mitigasi resiko pangan yang diperkenalkan sejak awal tahun ini akan bisa cair pada semester 1 2024. Namun tetap belum ada kepastian tanggal resmi penyalurannya. Yang jelas BLT mitigasi resiko pangan akan dilakukan di semester ini, tutur Airlangga. Sebagai informasi, saat pertama kali diperkenalkan direncanakan akan dirapel atau diberikan sekaligus pada Februari 2024 sebesar Rp600.000 atau Rp200.000 per bulan. Namun hingga kini BLT tak kunjung cair. Padahal BLT sudah dijanjikan sejak awal tahun. BLT mitigasi resiko pangan ini diperkenalkan Airlangga pada Januari 2024 lalu selepas high level meeting tim pengendalian inflasi pusat. Target penerimanya adalah 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Anggaran untuk BLT mitigasi risiko pangan telah ditetapkan 11,25 triliun melalui pagu anggaran bansos di Kementerian Sosial. Peruntukannya berbeda dengan BLT dan bansos beras El Nino yang ditujukan untuk 22 juta KPM. Airlangga mengatakan penyaluran BLT menggunakan layanan PT Pos Indonesia. Hal ini dilakukan lantaran tarifnya yang lebih murah ketimbang menggunakan perbankan. Pertama, lebih murah. Jadi kalau lewat PT Pos sebarkan itu ongkosnya Rp30.000. Kalau melalui perbankan Rp60.000. Kenapa Rp60.000? Karena harus cetak kartu, harus ada pendampingan untuk ATM sehingga lebih tinggi, ujar Airlangga. Nah, teman-teman, kendati penyaluran BLT mitigasi resiko pangan belum ada kepastian tanggal penyalurannya, namun pemerintah mempunyai alasan sehingga belum bisa direalisasikan karena tentunya ada alasan tersendiri. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penyaluran BLT mitigasi resiko pangan akan dimulai pada Januari hingga Maret 2024. Proses penyaluran akan dimulai setelah mendapatkan data yang siap dari Kementerian Sosial. Kami sudah hampir selesai, tetapi masih menunggu kesiapan data dari Kemensos terkait DIPA, penggunaan dana, dan penunjukan terhadap PT Pos. Penyaluran 3 bulan sekaligus akan kita lihat kesiapan dari Kemensos, tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah teman-teman, meskipun belum dicairkan, namun alhamdulillah kini pemerintah telah resmi mulai mencairkan BPNT untuk periode Februari-Maret 2024. Pencairan BPNT Februari-Maret 2024 ini telah dimulai dicairkan hampir merata pada Bank Himbara, BRI, BNI Mandiri, dan juga BSI yang ditransfer langsung ke kartu KKS masing-masing KPM. Hal ini tentunya menjadi kabar yang membahagiakan dan berkah dalam menyambut bulan Ramadan bagi KPM BPNT, baik yang melakukan pencairan melalui kantor pos maupun bagi pemegang kartu KKS merah putih. Baik teman-teman, demikian update penyaluran hari ini. Semoga berita ini bermanfaat. Saya Amran, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.